Ya, pada saat diaktifkan, dia akan mengikat ion-ion negatif sehingga udara di dalam kabin itu tetap segar dan lebih menyehatkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Teguh. Oke, kalau kalian mungkin baru pertama kali berkunjung ke channel saya ini lebih banyak bikin konten mengenai review kendaraan, pemakaian fitur-fitur kendaraan, atau seputar tips berkendara lainnya. Kalian juga bisa lihat kok video-video yang sudah saya upload sebelumnya. Kalau belum subscribe aja ya guys, gratis kok. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Terus di masa pandemi COVID seperti ini jangan lupa selalu pakai masker, jaga kesehatan, selalu sedia hand sanitizer, dan pokoknya jaga kebersihan ya guys. Dan kita juga sama-sama berdoa semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Oke, di belakang saya ada apa nih ya? Ada Innova TRD yang baru launching tanggal 17 Agustus kemarin. Tapi pada video kali ini saya nggak ngerjain ulasan sendiri nih. Nanti saya akan dibantu sama rekan saya, Bapak Andi. Dan tenang aja, kita juga tetap pakai protokol kesehatan. Saya juga jaga jarak, pakai masker, ya kan? Nah, kalian juga kayak gitu. Tonton videonya sampai habis ya. Jadi kalian nanti biar bisa tahu apa perbedaannya Innova TRD dengan yang model sebelumnya. Oke, tonton sampai habis ya guys. sampai ketemu dengan saya, teman-teman, dengan Andi. Kali ini saya akan bantu Bro Teguh nih buat ngebahas apa-apa saja yang jadi kelebihan di Innova Limited Edition TRD Sportivo ini, ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi di Innova kali ini kebetulan kita bahas tipe VMATIC Diesel TRD. Jadi sudah dilengkapi dengan lampu halogen. Kemudian untuk lampu senja ya udah pakai LED nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya agak-agak sore gitu udah lumayan terang membantu pencahayaan. Kemudian dari sisi corner sensor sudah dilengkapi juga untuk Innova tipe V ini. Jadi pada saat lewat jalanan sempit sudah sangat membantu ini, teman-teman. Ya. Kemudian fog lamp juga sudah dilapisin dengan ornamen chrome. Ya, jadi pada saat teman-teman melalui jalan berkabut, nah ini sangat bermanfaat sekali, ya. Oke, kita lihat dari sisi yang lainnya. Dari grill, ya, ini sudah dilengkapi dengan ornamen chrome di sisi depan. Kemudian di bagian bawah ini sudah berwarna black glossy atau black piano. Ya, kemudian sisi bawahnya sudah dilengkapi dengan grill nih. Jadi untuk mempercantik tampilan dari sisi depannya, teman-teman. Nah, satu lagi, apa sih bedanya TRD yang ini dengan yang lama? Itu ada tambahannya front bumper spoiler, di mana ini akan menambah keaerodinamisan teman-teman pada saat melaju dengan kecepatan tinggi. Ya, artinya karena lebih aerodinamis, pengendaraan akan lebih ringan dan tekanan anginnya karena lebih kecil ya, jadi akan lebih nyaman gitu ya. Oke, sisi lain kita bahas. Oke, kita bahas di mesin. Innova Diesel ini dilengkapi dengan mesin 2400 cc, di mana powernya itu sebesar 149 per 3400 rpm. Kemudian kalau untuk tipe Matic nih ya, itu untuk torsinya itu sebesar 36,7 per 2600, manualnya itu sebesar 34,9 per 2800 rpm. Jadi RPM-nya cukup rendah, jadi mesin nggak terlalu panas untuk mencapai torsi tertingginya. Keren nih teman-teman, ya. Buat yang sudah pernah pakai pasti cukup memuaskan nih powernya ya. Oke, kita bahas ke sisi yang lain.
Ya, dari samping kiri teman-teman lihat untuk velg nih ya, dari versi sebelumnya, sebelum limited edition, velgnya ring 16. Untuk versi TRD atau limited ini dilengkapi dengan velgnya itu ring 17 warna black ya. Jadi secara tampilan juga lebih oke, lebih keren. Kemudian lebih gagah lah dilihatnya. Oke, kita lihat yang lain teman-teman. Untuk door handle masih sama dengan tipe sebelumnya. Kemudian sisi bawah teman-teman bisa lihat sudah dilengkapi dengan side skirt ya, side skirt dengan emblem TRD di bagian depan. Kemudian di sisi belakang sudah ada tambahan stiker untuk TRD Sportivo. Nah, ini akan kelihatan lebih maco dan stylish buat teman-teman. Oke, kemudian untuk spion ya, teman-teman, untuk Innova Tipo-V ini sudah dilengkapi dengan retractable ya. Selain mirrornya elektrik, ini juga sudah dilengkapi dengan retractable. Fungsinya terutama buat teman-teman yang sering keluar masuk gang, jalanan sempit, ini sangat bermanfaat sekali nih ya. Sisipan dengan mobil lain bisa ditekuk dari dalam jadi lebih aman ya. Oke, kita bahas yang lain. Oke, kita lihat dari sisi belakang ya. Tampak belakang dari Innova Limited ini yang pertama sudah dilengkapi dengan spoiler. Fungsinya untuk menambah aerodinamika pada saat kecepatan tinggi untuk membuat turbulensi udara itu menekan ke sisi spoiler belakang sehingga kendaraan lebih stabil. Ya. Kemudian dia dilengkapi dengan defogger buat teman-teman yang sering berkendara pada saat hujan sehingga kaca belakang tidak berkabut, sehingga pandangan dari depan ke belakang itu tetap clear dan jelas nih ya. Nah, kemudian selain ini sudah dilengkapi dengan kamera nih di belakang ya. Kamera ini fungsinya untuk mundur, jadi pada saat teman-teman parkir, nah ini akan memberikan kemudahan di dalam memonitor sisi belakang sudah dekat atau belum ke objek di belakang kendaraan ya. Nah, kemudian ada tambahan ini teman-teman ya, ada namanya rear license ornament ya. Untuk tipe di bawahnya ini belum ada nih, jadi akan mempermanis tampilan dari tempat dudukan plat ya. Selain manis juga lebih enak dilihat nih tentunya. Oke, kemudian sudah ada rear bumper scuff plate. Fungsinya kalau misalnya teman-teman buat masukin barang ke bagasi, nah, supaya nggak menggores bagian sisi atas bumpernya gitu ya. Nah, kemudian untuk di bumper belakang ini untuk Innova Tipo-V itu sudah dilengkapi dengan 4 corner sensor nih, 4 sensor ya. Ada 2 corner sensor, kemudian ada back sonarnya di tengah. Nah, fungsinya akan memberikan keamanan ini buat teman-teman pada saat parkir ke belakang mungkin nggak lihat kamera. Nah, ini akan memberikan sinyal ke dalam ya, jadi akan lebih aman lagi nih. Nah, satu lagi ini nih yang disebut dengan rear bumper spoiler, atau kebanyakan orang menyebutnya sebagai body kit. Ini yang menambah kesan sporty dari Innova TRD ini ya. Lebih aerodinamis, ada emblem TRD-nya di tepat di tengah-tengah nih ya, teman-teman bisa lihat. Oke, kita bahas sisi selanjutnya. Oh ya, satu lagi nih, ada yang kelupaan. Innova ini sudah dilengkapi dengan subtwin antena nih. Jadi antena yang sekarang itu lebih simple karena dia kabelnya tertanam di sini, kemudian secara tampilan juga lebih aerodinamis. Nah, fungsinya juga sama ya dengan antena tipe pilar atau tipe yang model lama ya, model tarikan. Tapi ini lebih aerodinamis dan lebih enak dilihat aja tampilannya. Satu lagi teman-teman, nih untuk yang tipe limited, tipe TRD ada emblem tambahan nih, TRD Sportivo. Nah, ini yang bikin mahal tuh ya, yang bikin lebih keren. Nah, satu lagi, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya ini apaan sih nih, ada begini-beginiannya? Ini namanya Aerofin ya. Fungsinya untuk membelah angin supaya lebih aerodinamis dan menambah aerodinamika kendaraan. Ya, itu fungsinya. Kalau ada yang belum tahu nih, kenapa sih dibikin gini-ginian gitu. Nah, itu ya. Oke, kita lihat sisi yang lain. Oke, kita sekarang bahas untuk interiornya seperti apa sih Innova ini, kita bahas satu-satu ya. Nah,
Ini interior dari sisi kanan dulu kita bahas. Jadi di dalamnya untuk Innova Tipo V ini warnanya coklat seperti ini, bahannya fabric ya. Kemudian untuk bagian door trim sebelah sini ini sudah warnanya udah black glossy ya, black piano. Kemudian untuk handle juga udah chrome. Nah, beda dengan tipe di bawahnya ini warnanya hitam dop dan handle-nya juga hitam dop. Nah, ya belum ada aksen chrome-nya. Nah, kemudian di panelnya sudah warna silver. Kemudian selain pengatur elektrik sudah ada tombol untuk retractable-nya nih. Nah, kemudian pengatur untuk automatic window-nya hanya di sebelah kanan depan aja di driver. Yang lainnya elektriknya masih belum otomatis ya. Nah, kemudian di sini ada tombol window lock, ada untuk lock dan unlock untuk door-nya nih. Ya. Oke, kemudian di joknya kita lihat nih ya. Joknya belum elektrik. Di sini ada pengatur untuk reclining. Ya. Kemudian slidingnya ada di depan. Nah, kemudian satu lagi ini untuk high adjuster-nya nih. High adjuster-nya kebetulan untuk Innova ini sistemnya seperti hidrolis ya, jadi pompa ya. Untuk menurunkan, untuk menaikkan nih tinggal dipompa ke atas. Ya, turunnya tekan ke bawah. Ya, jadi cukup mudah walaupun didudukin dengan beban drivernya mungkin ya. Nah, itu untuk menaik atau menurunkannya cukup mudah. Oke. Kemudian dari bagian kokpit depan ini ya, kita bahas satu-satu nih. Untuk dashboard ya, dashboard untuk Tipo V ini sudah dilengkapi dengan aksen wood panel. Kemudian untuk steer ya, ada dua bagian. Sebelah kiri ini untuk pengaturan audio, kemudian sebelah kanan ini untuk pengaturan MID. Nah, termasuk untuk telepon sekarang sudah ada, jadi bisa dikoneksikan melalui Bluetooth, sehingga pada saat teman-teman lagi nyetir nih, ada telepon masuk, nggak ribet lagi nih buat ngangkatnya ya. Kemudian untuk pengaturan lampu, kemudian wiper masih sama dengan yang tipe-tipe sebelumnya. Kemudian nah untuk AC nih, AC untuk Tipo V itu sudah otomatis ya, jadi tinggal pencet aja, nanti secara otomatis kita coba kita nyalain. Nah, tinggal ini saya nyalain dulu. Oke, ini untuk AC-nya, untuk aktifin AC belakang. Nah, kemudian di sini ada apa namanya, kalau misalnya teman-teman pas lagi nggak pakai AC, ini bisa di close up ya di sini ya. Jadi bisa dinonaktifkan gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai AC ya ini dinyalakan aja supaya udara dari luar nggak masuk. Ini kalau misalnya arah hembusan yang ke kaca misalnya pas hujan, jadi nggak berkabut. Kemudian ini arah hembusannya bisa diatur ya, misalnya muka kita gitu ya, ke bawah ya, ke bawah doang ya, atau kombinasi ke kaca ya. Nah, bisa diatur lewat sini gitu, ya. Nah, kemudian perbedaan di Innova Limited ini dibandingkan dengan tipe sebelumnya, ini ada namanya tombol apa namanya, air purifier. Fungsinya akan mengikat ion-ion negatif nih. Nah, ini non-aktif, ini aktif nih. Ya, pada saat diaktifkan, dia akan mengikat ion-ion negatif sehingga udara di dalam kabin itu tetap segar dan lebih menyehatkan. Nah, apalagi era COVID-19 begini nih. Ya, jadi ini sangat membantu menjaga udara di dalam kabin tetap sehat nih. Jadi tetap oke nih buat teman-teman semua nih. Ya. Oke, satu lagi di sebelah kanannya ini ada tombol Eco Mode dan Power Mode nih ya. Jadi kalau teman-teman butuh tenaga ekstra, mau nyelip kendaraan atau pergi keluar kota butuh tenaga yang besar, tinggal dinyalakan power mode-nya nih ya. Jadi tarikannya akan lebih responsif. Ini ada tombol untuk mengaktifkan dan nonaktifkan nih ya, untuk sensor parkir ya. Jadi pada saat diaktifkan ya, nanti begitu ada objek yang dekat dengan mobil ya, di dekat sensor-sensor ini dia akan berkedip nyala nih teman-teman ya. Jadi akan memberikan kemudahan dalam memonitor nih. Kemudian ini untuk sensor back sonarnya di belakang. Nah, kemudian di sini ada bukaan bensin nih ya. Satu lagi ini bukaan untuk engine hood atau kap mesinnya ya. Oke, dilengkapi dengan vanity mirror ya untuk sun visor sebelah kanan. Kemudian yang sebelah kiri juga sudah dilengkapi vanity mirror, ada lampunya juga. Satu lagi teman-teman, ini salah satu hal yang menarik. Jadi di Innova Tipo V sudah dilengkapi dengan illumination lamp nih ya.
fungsinya ya untuk membuat ambient di dalam kabin itu terasa lebih nyaman. Nah, ini bisa diatur nih, kalau misalnya mau diredupkan atau misalnya mau lebih terang lagi, bisa diatur dari sini ya. Oke, kemudian untuk setir, Innova Type V ini belum dilengkapi dengan teleskopik, tapi untuk setirnya sudah ada, tapi hanya manual ya adanya. Nah, jadi bisa dinaik turunkan. Mungkin yang kurang pas bisa dicari posisi yang pas, pengaturnya ada di bawah nih ya. Gitu. Sisi interior bagian tengah seperti apa sih? Nah, kita bahas satu-satu. Untuk pintu, door trimnya masih sama ya dengan yang bagian depan tadi, jadi fabric warnanya coklat. Kemudian untuk door handle sudah chrome juga, ada lapisan silver ornamen ya di sebelah sini nih, bisa didetailkan. Nah, dalamnya kita lihat untuk joknya bahannya masih fabric juga, warnanya coklat, senada dengan door trim. Motifnya aja yang beda, jadi ada sedikit ornamennya. Kemudian, nah kita lihat nih detailnya. Ya, jadi di bangku tengah ini ya, tepat di setiap jok depannya itu ada meja yang bisa dibuka nih teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang suka kerja di mobil buat naruh laptop atau mungkin makan, nah ini pas banget nih ya, ada kanan kiri. Nah, ini bisa dilipat, jadi kalau misalnya udah nggak dipakai bisa dilipat ke bawah ya. Nah, kemudian ada audio tambahan, jadi di mungkin yang punya anak-anak kecil, nah itu sangat bermanfaat sekali. Ini ada audio ya, jadi kalau misalnya di depan di setel CD film A misalnya, nah di sini juga akan mengikuti dengan audio yang ada di depan. Nah, ini akan sangat berfungsi banget nih ya, terutama buat anak-anak supaya mereka nggak bosen di belakang. Nah, di atas teman-teman bisa lihat nih, khusus untuk tipe V ini ya sudah dilengkapi dengan illumination lamp ya, warnanya kebiruan. Nah, kemudian ini pengatur AC ya, jadi kalau misalnya ada yang kurang dingin, kurang kenceng atau mungkin terlalu kencang bisa diatur dari sini. Kemudian ini pengatur lampu seperti yang di depan tadi, kalau misalnya tidak mau terlalu terang atau kalau misalnya pengennya illuminationnya lebih terang lagi, ini bisa diatur dari sini gitu. Atau kalau misalnya AC-nya mau di off kan juga di sini dengan dimatikan gitu, ya. Kemudian lampu samping ya bisa dimatikan dari sini, tombolnya sama, kanan kiri juga ada, dan di sini juga ada nih ya, ada tombolnya dimatikan. Kemudian untuk handle atau pegangan di dalam juga sudah rapi dilengkapi dengan holder buat kalau misalnya bawa buat gantungan baju dan lain sebagainya nih ya. Nah, di sisi belakang teman-teman bisa lihat, jadi untuk tipe V ini sudah dilengkapi dengan nih namanya armrest. Jadi kalau duduk di belakang nggak terlalu capek nih ya, bisa buat naruh tangan. Nah, berbeda dengan tipe yang di bawahnya. Kalau tipe di bawahnya ada tipe G itu tanpa armrest nih ya. Armrest, kemudian di tengahnya sudah ada cup holder. Jadi kalau misalnya mau naruh minuman sudah cukup aman, kemudian nggak tumpah kemana-mana nih ya. Nah, cara lipatnya begini, tekan aja ke dalam. Ya, kalau nggak dipakai bisa dilipat lagi. Ya. Nah, kemudian di baris kedua ini sudah ada 3 seat belt ya, sebelah kiri nih. Ya, sebelah kanan ya sudah ada di sini. Kemudian nah tengah juga sudah ada nih. Tengah dari sini ya. Dari sini. Sorry. Agak susah nih. Nah, ini tinggal kita tarik ke sini. Mantepin di sini. Sorry. Oke, kebalik. Ya, nih. Ya. Ini kita. Nah, ini ya. Banyak yang bertanya-tanya nih. Di baris ketiganya cukup lega nggak sih Innova itu kalau buat orang dewasa? Nah, kita praktekin ya. Ini jadi untuk melipat bangku tengah ini namanya one touch tumble. Jadi cukup sekali tekan. Nah, ini langsung lipat. Nah, kita cek, kita duduk di belakang ya. Oke. Nah, ini tinggi saya itu 100
ya, 168 dengan kondisi ya saya duduk di jok baris ketiga. Untuk kepala ruangannya cukup lega ya, kepala cukup, kemudian dari lutut ya, ruang lutut untuk jarak dengan jok kedua ya, atau baris keduanya lumayan juga. Nah, kita praktekin dengan yang di depan ya, kita tes. Nah, bisa di close up bro, bisa kelihatan nggak lututnya dari atas ini mungkin supaya kelihatan jarak kaki. Nah, kelihatan kan teman-teman, jadi jarak lutut ke tempat duduk yang baris ketiga ya, ke jok kedua itu masih lumayan oke ya. Untuk jarak jauh sih masih oke lah, ini masih cukup nyaman. Oke, di baris ketiga ini Innova juga udah dilengkapi dengan seat belt ya, untuk 3 orang nih ya. Di sebelah kanan nih ya, 1, kemudian sebelah kiri nih ya, dari sini, kemudian tengah masih ada nih 1 ya, seperti yang di depan tadi juga ya. Jadi sampai sebegitu safety-nya nih Innova ya. Untuk mobil-mobil lain mungkin yang di baris ketiga itu hanya ada 2 seat belt aja tuh, yang kanan dan kiri. Tapi karena benar-benar memang diciptakan buat mobil keluarga, Innova ini untuk baris ketiga disiapkan 3 seat belt buat 3 penumpang. Aman banget kan? Nah, terima kasih Pak Andi. Terima kasih sudah dibantu. Kenapa saya nggak bisa satu frame? Karena saya ini shootnya gantian. Udah gitu kan memang di masa pandemi ya, kita jaga jarak gitu ya. Nah, kalau mungkin kalian bertanya kenapa kok saya dibantuin sama Pak Andi. Jadi ceritanya dulu 2014 saya tuh ada wacana mau bikin channel seperti ini sama Pak Andi. Cuman itu hanya sekedar wacana. Nah, maka dari itu bukan iseng-iseng ya. Kita memang ayo saya bikin tantangan buat Pak Andi. Kita bikin channelnya tapi Pak Andi yang ngulas. Nah, akhirnya terlaksana juga ya wacana setelah sekian tahun. Nah, buat kalian yang penasaran, Innova ini produksinya setahun itu, bukan setahun. Maksudnya produksi ini kan terbatas banget, 2.600 unit untuk senasional. Jadi kalau nggak mau kehabisan, segera pesan. Kontak saya ada di deskripsi. Semoga konten ini bermanfaat. Like, share. Terus kalau misalkan ada saran atau kritik, silahkan komen aja di bawah. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.